Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Oliananda. Saya dari Tadris Biologi kelas A semester 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai nutrisi tanaman anorganik. Baik, sebelumnya apa sih itu tanaman? Tanaman adalah organisme autotrofik memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi dari lingkungan anorganik. Sebagai organisme autotrofik, tanaman harus mengambil karbon dioksida dari atmosfer, air, dan nutrisi mineral dari tanah. Dan dari komponen anorganik sederhana ini membuat semua molekul kompleks organisme hidup. Karena tanaman terdiri di dasar rantai makanan, nutrisi mineral yang berasimilasi oleh tanaman, akhirnya semua organisme harus terus menarik substansi material dari lingkungannya untuk menjaga metabolisme. Tanaman secara tradisional dibagi menjadi dua topik, yaitu nutrisi organik dan nutrisi anorganik. Nutrisi organik berfokus pada produksi senyawa karbon, khususnya penggabungan karbon, hidrogen, dan oksigen melalui fotosintesis. Sementara nutrisi anorganik terutama terkait dengan perolehan elemen mineral dari tanah. Lalu, Desartes melakukan beberapa analisis unsur tanaman, dan Sprengel memperkenalkan gagasan bahwa tanah mungkin tidak produktif jika kekurangan, tapi satu elemen tunggal yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman, dan Bougainville menekankan bahwa hubungan kuantitatif antara efek pemberian pupuk dan hara pada hasil panen. Kemudian pada tahun 1860, Julius Chart, seorang ahli botani Jerman terkemuka, merekomendasikan untuk pertama kalinya tanaman dapat tumbuh hingga dewasa dalam larutan nutrisi yang didefinisikan tanpa tanah. Pada pertengahan abad ke-19, Desartes tertarik untuk menentukan kebutuhan nutrisi minimal tanah. Sachs merancang sebuah sistem eksperimental sehingga akar tidak tumbuh di tanah tetapi dalam larutan garam mineral berair. Dengan sistem yang disederhanakan ini, Sachs mampu menunjukkan pertumbuhan tanaman menjadi dewasa pada larutan nutrisi yang relatif sederhana yang mengandung 6 garam anorganik, yaitu potasium nitrat, kalsium fosfat, magnesium sulfat, kalsium sulfat, natrium klorida, dan besi sulfat. Teknik ini melibatkan penguapan elemen pada suhu di atas beberapa ribu derajat. Dalam keadaan uap, elemen akan menyerap atau memancarkan cahaya pada pita panjang gelombang yang sangat sempit. Panjang gelombang cahaya yang diserap atau dipancarkan adalah karakteristik elemen tertentu, dan kuantitas energi yang diserap atau dipancarkan sebanding dengan konsentrasi elemen dalam sampel. Kemudian dengan cara ini, konsentrasi menjadi rendah untuk beberapa unsur dapat diukur dalam contoh jaringan tanaman, tanah, atau larutan nutrisi dalam beberapa menit. Kemudian yang kedua ada unsur gizi penting. Jadi unsur gizi pada tanaman itu sangat penting. Sebagian besar tanaman memerlukan sejumlah unsur hara yang relatif kecil agar berhasil menyelesaikan siklus hidupnya. Karena unsur hara dianggap penting, menurut Epstein, suatu unsur dianggap penting jika ada tanaman yang tidak mampu menyelesaikan siklus hidup normal, atau elemen tersebut adalah bagian dari beberapa penyusun tumbuhan penting atau metabolis. Dengan karakteristik pertama, jika tanaman tidak dapat menghasilkan benih yang layak saat kehilangan elemen tersebut, maka unsur tersebut dianggap penting. Dengan kriteria kedua, unsur seperti magnesium akan dianggap penting karena merupakan penyusun klorofil, dan klorofil sangat penting untuk fotosintesis. Demikian pula, klorin sangat penting karena merupakan faktor penting dalam oksidasi fotosintesis air. Unsur-unsur esensial secara tradisional dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu makronutrien dan mikronutrien.
Perbedaan antara mikro dan makronutrien hanya mencerminkan konsentrasi relatif yang ditemukan di jaringan atau yang dibutuhkan dalam larutan nutrisi dan tidak dipertimbangkan kepentingannya relatif terhadap kebutuhan nutrisi tanaman. Elemen makronutrien yang terdapat pada tumbuhan yaitu hidrogen, karbon, magnesium, fosfor, dan sulfur. Sedangkan makronutrien ini diperlukan dalam jumlah besar, sedangkan mikronutrien itu dibutuhkan dalam jumlah yang relatif kecil dan melayani peranan katalik dan regulasi seperti aktivator. Elemen makronutrien yang terdapat pada tanaman yaitu berupa hidrogen, karbon, oksigen, nitrogen, kalium, kalsium, magnesium, fosfor, dan sulfur. Makronutrien diperlukan dalam jumlah besar, sedangkan pada mikronutrien itu dibutuhkan dalam jumlah yang relatif kecil dan melayani peran katalik dan regulasi seperti aktivator enzim. Besi biasanya diberikan pada konsentrasi yang relatif tinggi. Hal ini diperlukan karena ketersediaan zat besi sangat sensitif terhadap pH dan kondisi. Oke, baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.